kasih atas waktu luang yang sudah diberikan di pagi hari ini. Saya atas nama Okrani Wetutloin dari mahasiswa dari Universitas Bakti Kencana. Tujuan saya datang ke sini untuk melakukan penyuluhan terhadap ibu-ibu sekalian terkait kesehatan tingginya angka kematian ibu. Waktunya sekitar 30 menit. Di sini saya harapkan untuk ibu-ibu semua bisa dapat mengikuti acara ini dengan baik dan bisa menerima dan mengerti akan setiap materi yang akan saya sampaikan di pagi hari ini. Kita langsung saja. Di sini saya akan jelaskan ada pengertian angka kematian ibu. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah ibu-ibu udah tahu apa itu angka kematian ibu? Baik. Di sini angka kematian ibu bisa disebut dengan kata lain kematian maternal. Nah, kematian maternal atau kematian ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam ukuran waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain. Angka kematian maternal ini merupakan ukuran yang mencerminkan risiko obstetrik yang dihadapi oleh seseorang wanita setiap kali wanita tersebut hamil. Angka kematian ibu di sini juga ada penyebab-penyebabnya yang mempengaruhi sehingga ibu tersebut saat dalam keadaan mengandung atau hamil, ibu tersebut bisa mengalami kematian. Itu karena ada penyebab-penyebabnya tertentu. Di sini yang dapat saya jelaskan ada dua penyebab yang dapat menyebabkan kematian ibu, yaitu yang pertama penyebab secara langsung dan yang kedua penyebab secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan penyebab kematian secara langsung yaitu penyebab sebagai akibat komplikasi kehamilan, persalinan atau masa nifas dan segala intervensi atau penanganan tidak tepat dari komplikasi tersebut. Nah, di sini yang dimaksud dengan komplikasi kehamilan dan persalinan atau masa nifas, yaitu masa nifas ini adalah terjadinya perdarahan terhadap ibu tersebut sehingga ibu tersebut belum waktunya untuk melahirkan udah terjadi perdarahan sehingga bisa mengakibatkan ibu tersebut mengalami kematian, khususnya pada bayi yang sedang mengandung. Nah, yang berikutnya lagi yaitu angka kematian secara tidak langsung, merupakan akibat dari penyakit yang sudah ada atau penyakit penyerta seperti itu ibu-ibu, yaitu penyakit yang timbul sewaktu kehamilan yang berpengaruh terhadap kehamilan. Misalnya penyakit-penyakit penyertanya itu misalnya ada malaria, ada anemia, HIV atau AIDS, dan penyakit kardiovaskuler. Penyakit kardiovaskuler ini penyakit jantung ya. Penyebab kematian langsung ibu dari bisa terjadi infeksi dari mikroorganisme, dari bakteri lingkungan yang kurang bersih juga bisa mengakibatkan ibu tersebut bisa mengalami kematian karena polusi udara yang kurang bersih dan kotor. Selanjutnya lagi di sini ada epidemiologi kematian ibu. Epidemiologi kematian ibu ini adalah wanita meninggal karena komplikasi kehamilan atau persalinan. Tingginya jumlah kematian ibu di beberapa daerah di dunia mencerminkan ketidakadilan dalam
akses menuju layanan kesehatan dan mayoritas sedang antara kaya dan miskin. Nah, di sini yang seperti tadi saya katakan bahwa ketidakadilan dalam akses menuju layanan kesehatan itu dimaksud bahwa khususnya di tempat ini, di desa ini, saya mendengar bahwa saya mendapat beberapa data-data bahwa di sini untuk layanan kesehatannya kurang terpenuhi, sehingga epidemiologi kematian ibu di sini cukup lumayan nilainya, sehingga di sini makanya di sini saya melakukan penyuluhan tentang angka kematian ibu. Nah, dengan pelayanan kesehatan yang kurang efektif itu sangat berpengaruh juga ya ibu untuk kesehatan ibu, khususnya dalam keadaan sedang mengandung dengan pelayanan kesehatan yang kurang efektif. Baik, selanjutnya lagi ada faktor-faktor risiko kematian ibu. Di sini yang dapat saya jelaskan ada 3 faktor. Ada 3 faktor risiko kematian ibu, yaitu yang pertama determinan dekat, yang kedua determinan antara, dan yang ketiga determinan jauh. Yang dimaksud dengan determinan dekat ialah penyebab kematian ibu yang disebabkan dari kehamilan itu sendiri, karena ada gangguan seperti adanya perdarahan, adanya infeksi, dan lain-lain. Nah, determinan dekat ini sangat secara langsung dipengaruhi oleh determinan antara, yaitu status reproduksi yang mengakibatkan gangguan-gangguan juga dalam kehamilan ibu tersebut. Determinan jauh ini yang dimaksudnya itu status wanita tersebut atau status ibu tersebut dalam keluarga, dalam masyarakat, juga merupakan salah satu faktor kematian ibu. Di sini ada faktor-faktor lain juga yang dapat saya jelaskan buat ibu-ibu sekalian, yaitu ada juga yang namanya faktor perdarahan, infeksi, dan juga ada beberapa faktor lainnya. Nah, perdarahan ini sering terjadi ya untuk setiap ibu hamil, dimana kalau perdarahannya itu sebelum waktunya untuk ibu tersebut melahirkan sudah terjadi perdarahan, sehingga bisa mengakibatkan kematian. Nah, kalau yang berkaitan dengan infeksi seperti tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa infeksi itu bisa dipengaruhi dari faktor lingkungan, mikroorganisme, bakteri yang kurang bersih, kurang memadai, sehingga bisa tertular kepada ibu yang sangat berpengaruh terhadap janin atau kandungan yang ibu tersebut mengandung. Selanjutnya lagi ada upaya untuk menurunkan angka kematian ibu. Jadi dari pemerintah kita telah merancang sebuah rancangan, yaitu Indonesia telah merencanakan Making Safer atau MPS sebagai strategi pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia menuju masyarakat yang sehat. Safe Mode Food, tujuan dari Safe Mode Food ini adalah yaitu sama dengan tadi di awal, yaitu melindungi hak-hak reproduksi dan mengurangi beban kesakitan, kecacatan, dan kematian yang berhubungan dengan kehamilan dan persalinan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Itu sekian materi yang bisa saya bagikan atau sampaikan kepada ibu-ibu di pagi hari ini. Jika ada kata-kata yang menyinggung perasaan atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan sebelumnya di sini saya memberikan kesempatan kepada ibu-ibu sekalian, jika ada yang ingin untuk bertanya,
Dipersilahkan. Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Bagaimana cara mengatasi agar angka kematian ibu di Indonesia dapat berkurang? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu. Jadi, cara untuk mengatasi angka kematian ibu seperti tadi di sini yang sudah saya jelaskan juga, bahwa dari pemerintah ini saya melakukan program untuk pembangunan kesehatan masyarakat menuju Indonesia sehat. Selain itu, Kementerian Kesehatan menetapkan 5 strategi operasional yang pengutamakan puskesmas dan jaringannya, penguatan manajemen program dan sistem rujukannya, meningkatkan peran serta masyarakat, kerjasama dan kementerian, kegiatan akselerasi dan inovasi. Itu mungkin cara-cara untuk mencegah atau menurunkan angka kematian ibu. Apakah terjawab, Ibu? Iya, baik, Kak. Terima kasih. Mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu yang lain. Saya mau nanya, untuk faktor-faktornya tadi, apakah ada faktor lain selain yang Mas sebutkan tadi? Oke. Jadi baik, yang tadi saya jelaskan faktor-faktornya itu. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaan yang kedua yang sudah diberikan. Kalau sesuai dengan penjelasan saya tadi di materi saya itu kan ada 3, Bu. Ada faktor determinan dekat, determinan antara, dan determinan jauh. Nah, kalau dari faktor-faktor lain untuk risiko kematian ibu, di sini ada 4 faktor lain, yaitu yang pertama perdarahan, yang kedua infeksi, yang ketiga preeklamsia dan eklamsia, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu ruptura uterus. Nah, penyebab dari perdarahannya itu untuk angka kematian ibu terbagi atas beberapa bagian, yaitu perdarahan karena abortus, perdarahan ektopik terganggu, perdarahan antepartum, dan perdarahan postpartum. Kalau di perdarahan ektopik itu adalah kehamilan di mana setelah fertilisasi implementasi terjadi di luar endometrium ovum uteri. Kalau perdarahan antepartum merupakan perdarahan pervaginan pada kehamilan di atas 28 minggu atau lebih. Perdarahan antepartum pada umumnya disebabkan oleh kelainan implantasi plasenta. Kalau perdarahan postpartum adalah hilangnya darah sekitar 500 ml atau lebih dari organ-organ reproduksi setelah selesai kala 3 persalinan. Itu untuk perdarahannya, Ibu. Kalau faktor yang kedua yaitu infeksi. Infeksi itu terjadi inovasi jaringan atau mikroorganisme patogen hingga menyebabkan kondisi sakit karena virulensi dan jumlah mikroorganisme patogen tersebut. Infeksi dapat terjadi pada masa kehamilan selama persalinan maupun masa nifas atau perdarahan. Infeksi pada kehamilan adalah infeksi dalam lahir pada masa kehamilan, baik kehamilan muda maupun kehamilan tua, Bu. Faktor yang ketiga yaitu preeklamsia, adalah tekanan darah tinggi yang disertai dengan proteinuria atau protein dalam kemih, atau edema penimbunan cairan yang terjadi pada kehamilan 20 minggu sampai akhir minggu pertama setelah persalinan. Kalau yang terakhir yaitu ruptura uterus, adalah robekan atau diskontinuitas dinding miometrium. Penyebab ruptura uterus adalah disproposisi janin pada panggul, partus macet, atau traumatik.
ruptura uteri termasuk salah satu diagnosis banding apabila wanita dalam persalinan lama mengeluh nyeri hebat pada bagian bawah perut. Mungkin itu beberapa faktor lain yang bisa saya jelaskan. Apakah terjawab Ibu? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dari Ibu yang udah diajukan kepada saya. Jadi sekian dari acara penyuluhan hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan pagi hari ini di tempat ini dapat bermanfaat bagi ibu-ibu sekalian, agar ketika ibu-ibu mengalami atau sedang mengalami kehamilan atau mengandung, sudah bisa tahu untuk cara-cara untuk menjaga kehamilannya untuk agar tetap sehat. Terima kasih. Mungkin ini saja saya izin untuk menutup acara penyuluhan ini. Terima kasih untuk semuanya.